Pak Gubernur kapan ke Wadas untuk bertemu dengan mereka yang tidak setuju tambang di Desa Wadas? Boleh, kita tinggal jadwalkan saja. Kami juga ada teman-teman yang sudah komunikasi dengan warga yang ada di sana, Mbak. Bahkan sampai dengan kemarin pun kami masih komunikasi. Maka kenapa juga saya sering ngobrol sama Mas BK agar saya bisa mendapatkan insight apa sebenarnya yang ada. Karena proses negosiasi ini sebenarnya sudah panjang. Sudah panjang sekali, pernah ada di Pemkab, ya, pernah ketemu BBWS, pernah ketemu BPN. Maka kenapa tadi saya sampaikan potensi-potensi penolakan yang secara ilmu pengetahuan kita sampaikan kan ada baiknya begitu ya. Kalau semuanya tidak prejudice dulu, mendengarkan suara ahli dulu, sehingga sama-sama bisa mengerti. Kalau enggak kan, wong saya juga tidak terlalu ahli, tapi saya akan bisa mendengarkan apa-apa yang ada. Sehingga nanti pada saat bertemu itu Mbak Rosi, harapan kita sudah mengerti suasana kebatinan yang ada di sana. Jadi tidak serem-serem lah begitu ya, untuk kita bisa komunikasi sehingga suasananya bisa keluargaan, bisa ngobrol dan tidak harus sekali selesai kan, karena ya, pasti kemungkinan bisa berkali-kali. Ada jalan panjang untuk dialog. Tentu saja ada jalan panjang untuk dialog ini. Sebelum saya juga untuk berganti ke bagian berikutnya ke Bung Julian, singkat saja Ketua Advokasi LBH Jogja. Pertemuan di Desa Wadas, apakah ini bisa sama-sama dilakukan? Ya, sebenarnya tawaran dialog tanpa tawaran dari gubernur itu sejak tahun 2018 kami pernah datang ke gubernuran ya di sana, tapi tidak ada Pak Ganjar gitu, dan upaya warga untuk berdialog itu sudah berkali-kali dan berbagai instansi sudah dilewati gitu. Jadi justru selama ini yang tidak mau berdialog itu siapa, itu patut kita pertanyakan. Sudah berkali-kali warga Wadas itu mendatangi banyak. Maksudnya siapa yang nggak mau dialog? Gimana Pak? Gimana Pak? Maksudnya tadi Anda bilang siapa yang nggak mau dialog itu siapa? Ya, pihak pemerintah gitu kan. Jadi aspirasi warga itu tidak pernah didengar gitu. Jadi kita sudah ke gubernuran, kemudian kita sudah ke BPWS, kita sudah ke BPN, ke Polres pun kita sudah pernah. Gitu. Kita akan ada terus lagi. Saya Menko Polhukam sendiri mengatakan Pak Gubernur Jawa Tengah diberikan tugas untuk membuka dialog seluas-luasnya dan sepanjang-panjangnya selama mungkin, dan tentu saja untuk membuka dialog, mencari titik temu. Ini adalah tugas khusus yang diberikan pada Pak Gubernur Jawa Tengah. Tapi kalau boleh saya tanya ke Komnas HAM, Pak BK Ulung. Bung BK, kalau ini ada yang menolak, ada yang mendukung, mana yang lebih banyak? Yang mendukung atau yang menolak jumlah warga di Desa Wadas untuk penambahan batu andesit ini? Saling klaim begitu, lebih banyak begitu. Tapi kemudian kami tidak menghitung soal mana yang mayoritas minoritas sebenarnya, karena kan ini hak warga yang kemudian harus dihormati per individu begitu. Itu yang menjadi pertimbangan kami, bahwa nanti kalau kami bilang ini mayoritas A, mayoritas B, saya kira ini kemudian nanti akan beda lagi begitu. Tapi kami ingin bahwa dialog itu representatif begitu, semua pihak datang, karena begini Mbak, baik yang pro maupun kontra itu sama-sama mengadu ke Komnas. Dan kami juga harus kemudian dalam tanda kutip memperlakukan setara begitu, bahwa kemudian substansinya ada yang berbeda dan kemudian tidak ketemu satu sama lain, ya itu yang kami inginkan dalam dialog itu. Begitu. Ya. Itu ketemunya di sana. Betul, karena ramai sekali misalnya dalam banyak diskusi mana yang lebih banyak dan mana yang lebih sedikit, lebih banyak yang mendukung, lebih sedikit yang menolak. Sebenarnya bukan soal jumlahnya. Ini tentang manusia yang ingin didengar tentang tanah kelahiran mereka.